Kenapa ya Jepang dan Amerika Serikat itu saling berdagang, padahal kan mereka negara maju? Nah, itu semua ada hubungannya dengan topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu Independence and Gains from the Trade. Jadi, dalam salah satu prinsip dasar ekonomi versi Mankio, ada salah satu prinsip yang berbunyi, Trade can make everyone better off. Yang artinya, perdagangan bisa membuat semua orang jadi lebih baik. Nah, maksudnya gimana sih? Ya, dalam dunia nyata, mau itu negara, bahkan individu, itu nggak bisa hidup tanpa bergantung dengan satu sama lain. Nah, lalu muncullah pertanyaan. Yang pertama, kenapa sih orang dan negara memilih untuk saling bergantung, dan bagaimana sih cara mereka mendapatkan keuntungan dari perdagangan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bakal kasih lewat contoh sederhana dua negara, yaitu Amerika Serikat dan juga Jepang. Contoh kasus yang pertama, yaitu produksi tanpa melibatkan perdagangan. Kita anggap nih, dua negara yaitu Amerika Serikat dan juga Jepang hanya memproduksi dua jenis barang saja, yaitu gandum dan juga komputer. Nah, kita anggap juga bahwa mereka hanya memiliki satu jenis sumber daya. Pertama, kita mulai dulu dari negara Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat memiliki total 50.000 jam kerja per bulannya. Dan untuk membuat satu komputer, Amerika Serikat membutuhkan waktu 100 jam kerja. Sedangkan untuk 1 ton gandum, Amerika Serikat membutuhkan waktu 10 jam kerja. Nah, kalau semua tenaga kerja yang ada digunakan untuk membuat komputer, maka Amerika Serikat dapat membuat komputer sebanyak 500, dan apabila semua tenaga kerja tersebut digunakan untuk gandum, maka Amerika Serikat dapat menghasilkan 5.000 ton gandum. Nah, kombinasi dari pilihan-pilihan itulah yang akan menghasilkan PPF atau Production Possibility Frontier, yang artinya batas kemungkinan produksi. Sekarang, misalnya nih, Amerika Serikat membagi seluruh jam kerjanya menjadi dua. Separuhnya untuk komputer dan separuhnya lagi untuk gandum. Nah, artinya masing-masing barang mendapatkan porsi 25.000 jam kerja. Dari situ, Amerika Serikat bisa menghasilkan 2.500 ton gandum karena 25.000 jam kerja dibagi dengan 10 jam kerja untuk 1 ton gandum, dan Amerika juga menghasilkan 250 komputer karena 25.000 jam kerja dibagi dengan 100 jam kerja untuk 1 komputer. Nah, dari kondisi tersebut menghasilkanlah titik baru yang menggambarkan kondisi Amerika Serikat tanpa adanya perdagangan. Sekarang kita lihat negara Jepang. Jepang punya total 30.000 jam kerja per bulannya. Untuk menghasilkan satu komputer, Jepang membutuhkan waktu 125 jam kerja. Sedangkan untuk 1 ton gandum, Jepang membutuhkan 25 jam kerja. Nah, kalau semua jam kerja itu dipakai untuk membuat komputer, maka Jepang dapat menghasilkan 240 komputer. Sedangkan kalau semuanya dipakai untuk gandum, maka Jepang dapat menghasilkan 1.200 ton gandum. Jadi, sama seperti Amerika Serikat, Jepang juga memiliki batas kemungkinan produksi yang digambarkan oleh garis PPF-nya. Selanjutnya, apabila kondisi Jepang tanpa perdagangan. Misalnya, Jepang membagi rata 30.000 jam kerja untuk memproduksi komputer dan gandum secara penuh. Yang artinya, setiap barang mendapatkan 15.000 jam kerja. Dari kejadian tersebut, maka didapatkan untuk memproduksi gandum, 15.000 jam kerja dibagi 25 jam kerja untuk memproduksi 1 ton gandum, maka diperoleh hasil 600 ton gandum. Untuk komputer, 15.000 jam kerja dibagi 125 jam kerja untuk memproduksi 1 unit komputer, maka diperoleh 120 komputer. Kurva PPF tersebut menunjukkan tanpa adanya perdagangan, Jepang harus memproduksi sendiri kedua barang tersebut. Dengan membagi rata sumber daya, maka Jepang mampu memproduksi dan mengonsumsi 120 komputer dan 600 ton gandum. Selanjutnya, konsumsi tanpa perdagangan. Sebelum adanya perdagangan, masing-masing negara harus memproduksi dan mengonsumsi sendiri kedua barang, baik komputer maupun gandum.
seperti Amerika Serikat mendapatkan 250 komputer dan 2.500 ton gandum, sementara Jepang mendapatkan 120 komputer dan 600 ton gandum. Kondisi seperti ini menyebabkan konsumsi setiap negara terbatas pada barang yang mereka hasilkan sendiri. Untuk kasus kedua kali ini, kita akan membahas bagaimana dua negara, yakni Amerika Serikat dan Jepang, melakukan produksi yang melibatkan perdagangan. Yang pertama, misalnya Amerika Serikat memproduksi 3.400 ton gandum, berapa banyak komputer yang dapat diproduksi Amerika Serikat dengan sisa tenaga kerjanya? Gambar titik yang mewakili kombinasi komputer dan gandum ini pada PPF Amerika Serikat. Yang kedua, misalnya Jepang memproduksi 240 komputer, berapa ton gandum yang dapat diproduksi Jepang dengan sisa tenaga kerjanya? Gambar titik ini pada PPF Jepang. Di sini kita melihat situasi di mana Amerika Serikat yang memilih untuk memproduksi 3.400 ton gandum, di mana dalam memproduksi memerlukan 34.000 jam kerja yang berasal dari 3.400 ton dikali 10 jam kerja untuk memproduksi 1 ton gandum, sehingga tersisa 16.000 jam kerja yang berasal dari 50.000 jam kerja yang tersedia di Amerika dikurangi 34.000 jam kerja untuk memproduksi gandum. 16.000 jam kerja tersebut dapat digunakan untuk memproduksi 160 komputer yang berasal dari 16.000 jam kerja atau sisa jam kerja dibagi 100 jam kerja untuk memproduksi satu komputer. Dari dua produksi tersebut, maka terbentuklah titik baru di grafik PPF yang menunjukkan produksi dan konsumsi gandum sebanyak 3.400 ton dan 160 komputer. Sekarang kita beralih ke Jepang. Jepang memproduksi 240 komputer yang memerlukan 30.000 jam kerja. Jumlah ini sama dengan total tenaga kerja yang tersedia di Jepang. Karena semua tenaga kerja digunakan untuk komputer, Jepang tidak dapat memproduksi gandum sama sekali. Dari dua produksi tersebut, maka terbentuklah titik baru di grafik PPF yang menunjukkan produksi dan konsumsi gandum sebanyak 0 ton dan 240 komputer. Kita akan membahas mengenai ketentuan dasar dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Yang pertama ada ekspor. Ekspor sendiri adalah kegiatan menjual barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri kemudian dijual ke luar negeri. Yang kedua ada impor. Impor sendiri adalah kegiatan untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi di luar negeri kemudian untuk digunakan serta dikonsumsi di dalam negeri. Selanjutnya, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai kasus konsumsi dengan perdagangan internasional antara Jepang dan Amerika Serikat. Misalnya, Amerika Serikat tuh mengekspor 700 ton gandum ke Jepang dan mengimpor 110 komputer dari Jepang. Artinya, Jepang ini melakukan hal sebaliknya, yaitu Jepang mengimpor 700 ton gandum serta mengekspor 110 komputer ke Amerika. Maka di sini terdapat soal yaitu berapa banyak masing-masing barang yang dikonsumsi oleh US dan coba gambarkan kombinasi ini pada PPF-nya US. Yang kedua, berapa banyak masing-masing barang yang dapat dikonsumsi oleh Jepang serta gambarkanlah kombinasi ini pada PPF-nya Jepang. Pada slide kali ini kita bisa melihat bagaimana perdagangan internasional akan mempengaruhi konsumsi di negara Amerika Serikat. Pertama, kita bisa melihat tabel di sebelah kanan ini. Kemudian, sebelum adanya perdagangan, AS itu memproduksi 160 komputer serta 3.400 ton gandum. Kemudian setelah adanya perdagangan antara negara Jepang dengan negara AS ini mengimpor 110 komputer dan mengekspor 700 ton gandum. Sehingga total konsumsi AS itu berubah menjadi 270 komputer dan 2.700 ton gandum. Artinya dengan adanya perdagangan, AS ini dapat mengonsumsi lebih banyak komputer tanpa kehilangan banyak gandum. Dari ini kita dapat melihat bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi konsumsi di negara Jepang. Dari tabel yang ada di sebelah kanan ini, kita bisa melihat bahwa sebelum adanya perdagangan, Jepang hanya memproduksi 250 komputer dan tidak memproduksi gandum sama sekali. Namun setelah adanya perdagangan antara Jepang dengan Amerika Serikat, Jepang mengekspor 110 komputer dan mengimpor 700 ton gandum dari negara AS. Maka dari itu, jumlah barang yang dikonsumsi oleh Jepang sesudah atau setelah perdagangan itu menjadi 130 komputer dan 700 ton gandum. Dengan kata lain, Jepang tetap bisa menikmati komputer dalam jumlah yang besar sekaligus mendapatkan gandum yang sebelumnya tidak bisa mereka produksi sendiri. Selanjutnya, pada slide ini terlihat perbandingan konsumsi antara negara Jepang dan negara Amerika setelah dan sebelum adanya perdagangan. Untuk negara Amerika Serikat, sebelum adanya perdagangan, mereka tuh mengonsumsi 250 komputer serta 2.500 ton gandum. Namun setelah adanya perdagangan, konsumsi mereka meningkat menjadi 270 komputer dan 2.700 ton gandum. Jadi AS ini memperoleh tambahan sebesar 20 unit komputer dan 200 ton gandum.
karena adanya perdagangan. Kemudian para negara Jepang sebelum adanya perdagangan, mereka hanya mengonsumsi 120 komputer dan 600 ton gandum. Tetapi setelah adanya perdagangan, konsumsi mereka naik menjadi 130 komputer dan 700 ton gandum. Artinya Jepang mendapatkan tambahan sebanyak 10 unit komputer dan 100 ton gandum. Dari sini dapat terlihat jelas bahwa kedua negara itu sama-sama memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional karena keduanya bisa mengonsumsi lebih banyak barang daripada sebelum melakukan adanya perdagangan. Dari mana sih keuntungan ini berasal? Keunggulan absolut merupakan kemampuan untuk memproduksi suatu barang dengan menggunakan input yang lebih sedikit dibanding produsen lain. Artinya, negara tersebut lebih unggul secara mutlak dalam menghasilkan barang tersebut. Pada kasus kali ini, terdapat contoh negara Amerika dan Jepang, di mana Amerika memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi gandum. Memproduksi 1 ton gandum menggunakan 10 jam kerja di Amerika Serikat, sedangkan di Jepang memerlukan waktu 25 jam. Lalu, negara mana yang memiliki keunggulan absolut dalam komputer? Di sini, satu komputer di Jepang memerlukan 125 jam kerja, sedangkan di Amerika memerlukan waktu 100 jam kerja. Jadi, kesimpulannya, Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut pada kedua barang tersebut, baik komputer maupun gandum. Jadi, mengapa Jepang mengkhususkan diri pada komputer? Mengapa kedua negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan? Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, terdapat dua ukuran biaya barang. Dua negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan ketika masing-masing mengkhususkan diri pada barang yang diproduksinya dengan biaya terendah. Lalu, keunggulan absolut mengukur biaya suatu barang dalam hal input yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Mengingat ukuran biaya lainnya adalah biaya peluang. Dalam contoh, biaya peluang sebuah komputer adalah jumlah gandum yang dapat diproduksi menggunakan tenaga kerja yang sama dibutuhkan untuk memproduksi satu komputer. Biaya peluang dan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah kemampuan untuk memproduksi barang dengan biaya peluang lebih rendah dibanding produsen lain. Negara mana yang memiliki keunggulan komparatif dalam komputer untuk kasus negara Amerika Serikat dan Jepang? Pada slide kali ini, kita akan membahas biaya peluang dari sebuah komputer. Di negara Amerika Serikat, untuk memproduksi satu komputer, maka ia mengorbankan 10 ton gandum. Sedangkan di negara Jepang, saat ia memproduksi satu komputer, maka akan mengorbankan 5 ton gandum. Jadi, kesimpulannya, Jepang memiliki biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara Amerika Serikat. Maka dari itu, Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam bidang komputer. Sedangkan Amerika Serikat memiliki keunggulan komparatif pada bidang produksi gandum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan komparatif atau comparative advantage dan perdagangan. Keuntungan dari perdagangan muncul dari keunggulan komparatif atau perbedaan biaya peluang. Nah, semakin sedikit biaya peluang dari suatu negara untuk memproduksi suatu barang, maka keunggulan komparatifnya akan meningkat. Ketika setiap negara mengkhususkan diri pada barang yang memiliki keunggulan komparatif, total produksi di semua negara menjadi lebih tinggi, sehingga ekonomi pie atau kue ekonomi dunia akan menjadi lebih besar dan semua negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan. Ketika setiap negara fokus pada keunggulan komparatifnya dan saling berdagang, maka total output dunia meningkat, sumber daya digunakan lebih efisien, dan semua pihak negara memperoleh manfaat dari hasil perdagangan. Dengan kata lain, perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif membuat semua pihak menjadi lebih sejahtera tanpa ada yang dirugikan. Hal yang sama berlaku bagi produsen individu seperti petani dan peternak yang mengkhususkan diri pada barang yang berbeda dan berdagang satu sama lain. Nah, contoh untuk membedakan keunggulan absolut dan komparatif, yaitu di Argentina dan Brasil memiliki 10.000 jam kerja per bulan. Di Argentina, memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 2 jam, dan memproduksi 1 botol anggur membutuhkan waktu 4 jam. Sedangkan di Brasil, memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 1 jam, dan memproduksi 1 botol anggur membutuhkan waktu 5 jam. Nah, pertanyaannya, negara mana yang memiliki keunggulan absolut dalam produksi kopi, dan negara mana yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi anggur? Mari kita bahas. Brasil memiliki keunggulan absolut dalam hal kopi, karena Brasil memproduksi 1 pon kopi hanya memerlukan waktu 1 jam kerja, sedangkan di Argentina memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 2 jam kerja.
Jawaban pertanyaan kedua yaitu Argentina memiliki keunggulan komparatif dalam anggur. Biaya peluang Argentina untuk anggur adalah 2 pon kopi, sedangkan biaya peluang Brasil untuk anggur adalah 5 pon kopi. Dalam hal ini, Argentina memiliki keunggulan komparatif dalam hal anggur karena Argentina memiliki biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan Brasil. Ringkasan pada bab ini yaitu, poin pertama, saling ketergantungan dan perdagangan memungkinkan setiap orang menikmati barang dan jasa dalam jumlah dan variasi yang lebih besar. Poin kedua yaitu, keunggulan komparatif berarti mampu memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah. Poin ketiga yaitu, keunggulan absolut berarti mampu memproduksi suatu barang dengan input yang lebih sedikit. Nah, poin terakhir yaitu ketika orang atau negara berspesialisasi pada barang yang memiliki keunggulan komparatif, pie ekonomi atau kue ekonomi dunia akan membesar dan perdagangan dapat membuat semua orang menjadi lebih baik.